Lah nanti kalau didatengin gimana kak? Kamu apa nggak takut pengen lapor? Biar kita belajar teman-teman tentang masalah penagihan, termasuk yang datang ke rumah. Ini sih sebenarnya komentar di dalam kasus akun yang dibobol. Akun yang dibobol diretas tiba-tiba ada penagihan. Ya, yang pertama udah jelas, itu bukan hutang kita. Ya, akunnya dibobol diretas. Kenapa harus takut didatengin? Tinggal jelaskan aja semua yang terjadi. Itu yang pertama. Yang kedua, datang ke rumah itu cuma menagih hutang, bukan mau mencelakai. Segala bentuk penagihan ada aturan SOP yang berlaku. Nggak ada yang perlu ditakutkan. Jangankan akun yang kebobol, hutang kita sendiri pun ibaratnya kenapa harus takut? Semua ada aturan, semua ada SOP, semua ada prosedur lah. Ya, hukum kita itu perdata. Mau kita hutang puluhan juta, ratusan juta, miliaran, tetap hanya perdata. Tidak bisa disandingkan dengan penagihan pengancaman, pemaksaan, kekerasan. Justru mereka yang bisa dipidanakan. Kita belajar dari sana. Jadi nggak perlu ada yang ditakutkan. Mereka nagih datang baik-baik, kita ngomong baik-baik, jelaskan keadaan kita. Ya, mereka nagihnya ibaratnya ngancam-ngancam, maksa-maksa, rekam, videokan, kita laporkan. Simpel semuanya. Ya, justru yang menakutkan itu bukan masalah datangnya, bukan masalah penagihannya, tapi yang menakutkan adalah pikiran kita sendiri yang belum paham. Banyak yang bilang takut DC lapangan, takut DC lapangan. Mengikuti ketakutan nggak akan pernah dapat solusi. Kalau memang jelas ada DC lapangan yang akan datang ke rumah, berarti bukan ngikutin ketakutan, tapi belajar bagaimana cara hadapinnya. Harusnya itu yang dicari tahu. Ya, teman-teman seperti itu. Makanya untuk teman-teman yang butuh bimbingan, pendampingan, bisa konsultasi ke WA yang ada di bio profil. Oke? Jika saya sedang live, join aja live. Indonesia mungkin sudah merdeka, ya, tapi untuk teman-teman yang memang berada di lingkaran pinjol, kayaknya masih belum merdeka. Banyak sekali kasus-kasus yang memaksakan untuk bayar di pinjol dengan hutang lagi, yaitu gali lubang tutup lubang. Ada juga kasus-kasus yang malah tertipu, terjerumus dengan yang namanya peretasan data di pinjol, yang bahkan pinjol legal pun tiba-tiba punya tagihan padahal tidak pernah punya aplikasi pinjol. Ya, banyak sekali yang seperti itu, bahkan ada pembobolan akun dan lain sebagainya. Mirisnya ditambah lagi dengan masalah-masalah penipuan jasa di pinjol. Ya, itu semua terjadi dikarenakan mungkin minim pengetahuan. Makanya untuk teman-teman, yuk kita belajar di sini sama-sama. Ya, saya memberikan edukasi pemahaman. Utamanya bantuan kita adalah paling besar adalah edukasi pengetahuan tentang permasalahan pinjol ini. Bagaimana tentang resiko pinjol, bagaimana tentang hukum pinjol, dan bagaimana kita memahami tentang jasa-jasa di pinjol ini. Poinnya cerdas ke diri kita sendiri. Jangan sampai kalian kalau melihat dengan jasa-jasa di dalam pinjaman online, melihat dengan penawaran-penawaran yang memang menggiurkan, jalan-jalan yang singkat untuk bebas dari jeratan pinjol. Ya, karena semua itu tidak ada. Ya. Kita misalkan tidak bisa bayar pinjol, kita pahami tentang resikonya, kita pahami tentang penanganannya, dan juga kita pahami tentang hukumnya. Ya. Contohnya kita galbay, kita tuh nggak akan ada yang namanya cara singkat galbay yang instan aman 100%. Banyak sekali nanyain ini aman atau enggak, ini aman atau enggak. Aman kita galbay adalah nanti kembali ke diri kita sendiri. Bagaimana kita siap dengan resikonya, tahu cara meminimalisirnya, bukan mengamankan 100%, tapi siap dan juga tahu cara meminimalisir. Ya. Poinnya teman-teman, untuk bantuan jasa pun carilah orang-orang yang jelas. Jangan sampai mau-mau aja dibantu sama orang yang gak jelas, yang kadang tiba-tiba nge-DM kalian, menghubungi kalian dengan iming-iming penawaran-penawaran yang menggiurkan. Hindari hal-hal tersebut, dan saya yakin kalian akan terbebas dari jeratan pinjol ini. Kita akan merdeka dari pinjol ini kalau kalian mau bergerak, kalian mau merubah pola pikir kalian, merubah mindset kalian bahwa pinjol gak semenakutkan yang dipikirkan. Oke? Pokoknya salam cerdas, merdeka untuk kita bebas dari jeratan pinjol. Indonesia mungkin sudah merdeka, ya, tapi untuk teman-teman yang memang berada di lingkaran pinjol, kayaknya masih belum merdeka. Banyak sekali kasus-kasus yang memaksakan untuk bayar di pinjol dengan hutang lagi,
yaitu gali lubang tutup lubang. Ada juga kasus-kasus yang malah tertipu, terjerumus dengan yang namanya peretasan data di pinjol, yang bahkan pinjol legal pun tiba-tiba punya tagihan padahal tidak pernah punya aplikasi pinjol, ya. Banyak sekali yang seperti itu, bahkan ada pembobolan akun dan lain sebagainya. Mirisnya ditambah lagi dengan masalah-masalah penipuan jasa di pinjol. Ya, itu semua terjadi dikarenakan mungkin minim pengetahuan. Makanya untuk teman-teman, yuk kita belajar di sini sama-sama. Ya, saya memberikan edukasi pemahaman. Utamanya bantuan kita adalah paling besar adalah edukasi pengetahuan tentang permasalahan pinjol ini. Bagaimana tentang resiko pinjol, bagaimana tentang hukum pinjol, dan bagaimana kita memahami tentang jasa-jasa di pinjol ini. Poinnya cerdas ke diri kita sendiri. Jangan sampai kalian kalau melihat dengan jasa-jasa di dalam pinjaman online, melihat dengan penawaran-penawaran yang memang menggiurkan, jalan-jalan yang singkat untuk bebas dari jeratan pinjol, ya. Karena semua itu tidak ada, ya. Kita misalkan tidak bisa bayar pinjol, kita pahami tentang resikonya, kita pahami tentang penanganannya, dan juga kita pahami tentang hukumnya, ya. Contohnya kita galbay, kita tuh nggak akan ada yang namanya cara singkat. Galbay yang instan aman 100%. Banyak sekali nanyain ini aman atau enggak, ini aman atau enggak. Aman kita galbay adalah nanti kembali ke diri kita sendiri. Bagaimana kita siap dengan resikonya, tahu cara meminimalisirnya. Bukan mengamankan 100%, tapi siap dan juga tahu cara meminimalisir. Ya. Poinnya teman-teman, untuk bantuan jasa pun carilah orang-orang yang jelas. Jangan sampai mau-mau aja dibantu sama orang yang gak jelas, yang kadang tiba-tiba nge-DM kalian, menghubungi kalian dengan iming-iming penawaran-penawaran yang menggiurkan. Hindari hal-hal tersebut, dan saya yakin kalian akan terbebas dari jeratan pinjol ini. Kita akan merdeka dari pinjol ini. Kalau kalian mau bergerak, kalian mau merubah pola pikir kalian, merubah mindset kalian bahwa pinjol gak semenakutkan yang dipikirkan. Oke? Pokoknya salam cerdas, merdeka untuk kita bebas dari jeratan pinjol. Ayo merdeka teman-teman ya, Indonesia sudah merdeka, kita juga harus merdeka dari yang namanya pinjaman online. Ya, jangan sampai terjerumus karena takut gagal bayar. Ya, galbay itu aman. Jangan memaksakan bayar dengan hutang lagi, gali lubang tutup lubang. Salah satu contohnya nih, hutang sampai puluhan juta dikarenakan takut galbay. Nah, tetap aja ujungnya gagal bayar juga. Jadi galbay ini adalah keharusan sebenarnya, ya. Karena kalau tidak galbay, jadi seperti ini, hutang menumpuk banyak puluhan juta dan akhirnya tetap galbay. Lebih baik dari awal pas mulai kita tidak mampu bayar, stop bayar dan galbay. Jangan takut, ya. Ketakutan itu hanya muncul karena ketidakpengetahuan kita. Makanya saya di sini bimbing teman-teman supaya kalian tidak takut menjalankan fase galbay, supaya lebih aman dari resiko-resiko galbay, ya. Karena kalau memaksakan bayar dengan hutang lagi, gali lubang tutup lubang, hutang sampai puluhan juta seperti ini, ujungnya sama-sama galbay, akan lebih repot, akan lebih beresiko. Jadi dari sekarang pas mulai tidak bisa bayar, langsung stop bayar. Lakukan penanganan-penanganan galbaynya. Makanya untuk teman-teman yang butuh bimbingan, konsultasi aja ke WA yang ada di bio profil. Jika saya sedang live juga, join live aja ya. Oke, terima kasih. Total tagihan 89 juta di satu aplikasi aja. Aman nggak sih? Ini di galbay nggak galbay? Lihat aja, udah telat dari 100 hari. Ini salah satu akun punya nasabah yang kita bimbing. Aman nggak? Aman-aman aja. Kenapa nggak aman? Mau hutang ratusan juta juga aman, ya. Mirisnya hutang sampai puluhan juta kayak gini tuh nggak dimakan, tidak termakan. Tapi karena gali lubang tutup lubang, awalnya takut galbay, ya. Karena ngambil aplikasi bayarin lagi terus seperti itu, dan akhirnya ya mentok, ujungnya galbay. Ya, ini salah satu nasabah yang masuk bimbingan, akunnya juga kita yang pegang. Ya, akunnya pegang nih, akunnya ini nih. Ya, lihat. Ya, ini akunnya nih. Ini akun tuh ya. 89 juta total tagihan. Akunnya kita yang pegang, penagihan juga ke kita, karena itu adalah salah satu bentuk penanganan.
Ya, penanganan galbay itu ada yang namanya pengalihan tagihan juga. Kalau nasabahnya memang aman lah, tidak dapat tagihan, itu salah satu bentuk penanganan dari kita. Ya, jadi untuk kalian yang memang ibaratnya sudah tidak mampu bayar, jangan memaksakan bayar, tunggu sampai banyak. Ya, tapi harusnya masih sedikit, udah stop bayar dulu. Kalau sedikit kita stop bayar, kita mau niat bayar ke depannya lebih ringan. Kita bisa negosiasi pokok pun ringan karena hutangnya masih sedikit. Tapi kalau sudah sampai puluhan juta kayak gini, mau negosiasi pokok pun percuma karena nggak akan mampu. Ya, karena dikarenakan gali lubang tutup lubang, uangnya kemana? Nggak dimakan sama sekali, hanya bayar hutang lagi. Ya, berarti ya udah galbay juga sah saja. Uangnya juga nggak merasa dimakan kan? Inilah salah satu jeratan pinjol. Ya, makanya untuk teman-teman yang butuh bimbingan, edukasi ataupun pendampingan penanganan galbay, silakan langsung konsultasi aja ke WA yang ada di bio profil. Biar kalian tidak terjerumus sampai hutang banyak seperti ini. Ya, terima kasih. Lagi-lagi teman-teman ya, punya suamiku juga gitu. Taunya pas pengajuan KUR di bank ada BI checking, katanya suami ada angsuran online macet. Aku suruh cek angsuran apa telusuri online dan lain sebagainya. Ini ada tunggakan katanya mau ngajuin ke KUR BRI, tiba-tiba ada BI checking jelek dengan tunggakan di Shopee, ya, yang mengakibatkan BI checking jelek. Padahal tidak pernah mengajukan aplikasi Shopee tersebut, tidak pernah ibaratnya punya tunggakan di Shopee tersebut. Nah, ini salah satunya adalah pembobolan akun. Karena kasus seperti ini bukan 1-2 orang, udah banyak sekali. Ya, tiba-tiba ada tagihan, ada yang sudah lunas tidak digunakan lama, tiba-tiba ada tagihan. Ya, banyak kasus-kasus seperti ini. Makanya kalau dipinjol mah galbaikan dulu. Ya, bukan ibaratnya kalau Anda punya uang bukan digalbaikan, enggak, tapi digalbaikan dulu supaya apa? Limitnya dibekukan. Jadi pas punya ibaratnya kalau yang punya lah. Ibaratnya sudah mau melunasi itu ditelat bayarkan dulu. Ya, itu apa poinnya? Itu triknya. Gagal bayarkan dulu, ditelat bayarkan dulu supaya limitnya dibekukan baru bayar. Ya, kalau yang punya akun. Tapi kalau seperti ini memang ada juga kasus-kasus, memang jarang sih ya. Kalau yang seperti ini jarang. Biasanya yang dibobol itu rata-rata yang sudah punya akun. Tapi ini belum punya akun, belum punya apa. Memang banyak juga yang tadinya tidak pernah punya pinjol apapun, tapi tiba-tiba punya tagihan di pinjol. Ada juga yang seperti itu, biasanya database-nya kebobol. Ada yang seperti itu. Solusinya gimana kalau seperti ini? Ya, poinnya tidak perlu dibayar. Cuman ya memang resiko kita adalah rusak di BI checking. Ya, kita harus siap dengan itu semua karena tidak akan bisa diapa-apain. Mau bayar pun nggak akan jelas kemana-kemananya kan, karena kita jelas aplikasinya juga nggak ada. Ya, mau ngajuin ke KUR gimana supaya ACC ada, susah. Ya, lebih baik gunakan data lain aja. Ya, karena kalau udah seperti ini susah, nggak akan bisa digunakan lagi. Intinya kan udah jelek BI checking, pihak bank juga mempertanyakan itu, mempersulit itu semua. Ya udah, berarti lebih baik gunakan data lain. Kalau masalah hutangnya ya poinnya nggak usah dibayar. Ya, nggak perlu dibayar. Dan mau bayar juga, mau bayar kemana kan? Kita nggak tahu juga. Ya, pokoknya waspada teman-teman. Banyak sekali peretasan dan juga pembobolan akun di aplikasi pinjaman online ataupun pay letter. Ya, poinnya ya kembali ke kita, kewaspadaan kita sendiri. Nah, untuk teman-teman yang punya permasalahan seperti ini, yang butuh bimbingan juga untuk menjalankan galbaynya, ataupun yang memang punya pinjol tidak bisa bayar pinjolnya, butuh bimbingan galbaynya juga, bisa konsultasi melalui WA yang ada di bio profil ya. Jika saya sedang live, join juga live biar mendapatkan edukasi pemahaman secara langsung tanya jawab. Oke, terima kasih. Namaku dipakai saudara, kredit HP di Kredipo, saya diterus terus hampir mau ke rumah, jadi saya setiap bulan nalangin, bayar terus sampai capek rasanya. Harusnya biarin aja, jangan perlu takut, biarin aja supaya ke rumah harusnya. Nanti tunjukin ke saudaranya yang mana yang punya hutang. Harusnya seperti itu. Tuh teman-teman nih ya, yang kadang ya dipakai sama teman, dipakai sama siapa lah gitu kan namanya. Bukan takut ibaratnya jadi karena teror, bukan, tapi biarin. Jadi takut ibaratnya langsung dibayarin dengan hutang Anda, dengan uang Anda gitu kan. Ya. Kalau memang ibaratnya nanti saudaranya nggak bayar, Anda yang rugi. Apalagi kalau Anda nanti ibaratnya mentok gitu kan, sudah nggak bisa mampu bayar lagi di aplikasinya. Jadi percuma gitu kan, yang uang-uang yang sebelumnya jadi hangus. Kan seperti itu, dibuang-buang sia-sia. Harusnya dari awal jelas bukan hutang Anda, kenapa harus takut? Walaupun ya nama Anda gitu kan. Suruh DC datang ke rumah aja, justru nanti suruh tunjukin ke saudaranya biar ngobrol sekalian kan gitu. Adapun teman-teman yang kabur gitu kan, dipakai sama teman-temannya kabur, gak perlu takut. Dibawa ke jalur hukum manapun, bukan tanggung jawab kita.
ya untuk bayar kalau memang bukan kita yang pakai. Ya sih kembali sih ya teman-teman ya, kalau yang seperti ini ya kembali, kalau memang masih banyak uang ya mau bantu saudaranya ya silakan kan gitu ya. Tapi poinnya kalau memang yang sudah tidak sanggup Luik, udah stop, bayarkan aja, bukan hutang Anda juga kan, seperti itu. Kalau yang butuh bimbingan nanti konsultasi ke saya, kita bimbing, kita dampingin seperti apa hadapi penagihan. Oke, seperti itu. Terima kasih.